Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, syukur kepada Allah kita bisa melanjutkan kembali materi kita dalam membahas kitab Syarah Waraqat fi Usul Fiqih karya Dr. Sa'ad bin Nasir Asy-Syadzili hafizahullahu taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum, kita masuk ke pembahasan al-mujmal wal mubayyan. Ya, ini masih berkaitan dengan al-mabahith al-muta'alliqah bil alfaz. Ya, pembahasan yang masih berkaitan dengan lafaz-lafaz. Naam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid darain amin. Wal mujmal maftaqara ila al-bayan. Wal bayan ikhraju syai'i min haizil ishkali ila haizit tajalli. Wan nassu ma la yahtamilu illa ma'nan wahid. Nah, sebelum kita membaca syarahnya Syekh Syafri, perlu diketahui bahwasanya al-fadhu al-waridah fi nusus syar'iyyah, lafaz-lafaz yang terdapat dalam nas-nas syar'i atau dalam teks-teks syariat dari Quran maupun sunnah itu apa namanya terbagi menjadi 4. Ada nas, ada mujmal, ada zahir, ya, ada muawwal. Nah, jadi lafaz-lafaz yang terdapat dalam Al-Qur'an itu yang pertama laisa lahu illa ma'nan wahid. Yang dia tidak mempunyai makna kecuali hanya satu makna saja. Maka ini yang disebut sebagai nas. Ya, yang dia tidak mempunyai makna selain hanya satu makna. Nah, lalu yang kedua, lahu aktsar min makna. Dia punya lebih dari satu makna, bisa 2 makna atau lebih. Nah, ini ada pembagiannya. Yang pertama, jika dia punya lebih dari satu makna, lakin ala jihati tasawi. Ala jihati tasawi artinya sama-sama kuat maknanya. Enggak ada yang lebih kuat. Jadi kekuatannya sama, 50%, 50%. Antara makna A dengan makna B. Itu ala jihati tasawi. Atau maksudnya al-lafzu wudi'a li ma'nayaini. Memang sebuah lafaz dia diletakkan untuk 2 makna sekaligus. Ya, satu lafaz dia diletakkan untuk 2 makna sekaligus. Seperti apa contohnya? Lafaz al-qar'. Ya, al-qar' itu bisa bermakna haid, bisa bermakna tuhur. Begitu pula dengan lafaz as-as. As-as bisa bermakna dukhul, bisa bermakna khuruj. Ya. Jenis yang kedua ini, yaitu sebuah makna yang punya lebih dari sebuah lafaz yang punya lebih dari satu makna, ala jihati tasawi, dia maknanya adalah mushtarak atau mujmal. Lalu jenis yang ketiga, kalau dia punya lebih dari satu makna, akan tetapi idza kana lahu ma'nayan au aktsar lakin ahaduhuma arjah.
Dia punya lebih dari satu makna, tetapi salah satu maknanya lebih rajih dibandingkan makna yang lain. Jadi misalnya satu lafaz punya dua makna sekaligus, A dan B, tetapi makna A itu lebih rajih dibandingkan dengan makna B. Nah, kalau maknanya yang rajih itu disebut sebagai adalah zahir, makna yang zahir. Sedangkan yang marjuh, yang lebih lemah, itu adalah muawwal. Itu adalah apa? Muawwal. Nah, untuk lafaz mujmal sendiri, yang tadi adalah nomor yang kedua, yaitu ala jihati tasawi. Mujmal itu bisa dia mujmal dari sisi kalimat, dari sisi kata. Seperti tadi ada qur atau qor, ada as-as. Ya. Bisa juga dari sisi hukum. Maksudnya bagaimana? Jadi ada sebuah ayat, jika tidak ada hadis penjelasnya, atau tidak ada ayat lain yang menjelaskan bagaimana kaifiatnya, tata caranya, maka ini disebut ayat yang mujmal. Seperti firman Allah Ta'ala, wa aqimus shalah wa atuz zakah. Seandainya tidak ada hadis dari Rasulullah SAW yang menjelaskan tata cara sholat dan bagaimana tuntunan cara membayar zakat, maka ayat ini bisa dikatakan mujmal. Karena kalau cuma Allah berfirman wa aqimus shalah wa atuz zakah dan nggak ada penjelasan dari hadis Nabi, kita nggak tahu bagaimana tata cara sholat. Allah hanya merintahkan dirikanlah sholat. Nah, bagaimana cara sholat? Berapa rakaat? Ya, waktunya kapan? Kemudian bagaimana tata caranya? Itu kita nggak tahu. Kita tahu tentu dari tuntunan hadis. Begitu pula bayar zakat. Al-Quran hanya mengatakan bayarlah zakat. Mujmal, tanpa ada penjelasan lebih rinci. Berapa nisabnya, apa saja harta yang wajib dizakati, ya pakai haul enggak, dan seterusnya dan seterusnya. Ini mujmal dari sisi hukum. Nah, jadi ringkasnya al-alfaz al-waridah fin nusus itu setidaknya ada 4. Pertama nas, yang mana tidak mempunyai makna selain makna satu saja. Yang kedua, maknanya lebih dari satu tapi ala jihati tasawi, sama-sama kuat. Ini disebut sebagai al-mujmal atau al-mushtarak. Lalu yang ketiga, ada lafaz bisa dimaknai lebih dari satu makna tetapi dia posisinya rajih, lebih kuat, namanya zahir. Dan yang keempat, maknanya lebih dari satu dan dia termasuk makna yang marjuh, maka disebut muawwal. Dan mujmal itu bisa dari sisi lafaz, bisa dari sisi hukum. Nah, baik, kita baca apa penjelasan dari Syekh As-Sathri hafizahullah taala terhadap matan Waraqat karya Imam Haramain Al-Juwaini Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Mutawaffa sanah 478. Al-mujmal fil lughah ma'khudhun min ajmala bima'na jama'a. Mujmal itu secara bahasa diambil dari kata ajmala, artinya jamaah, mengumpulkan. Wa fil istilahi yutlaqu bistilahain. Nah, dalam istilah ulama usul, makna mujmal itu ada dua makna dari istilah. Yang pertama, ma laisa lahu ayu makna, yaitu sebuah lafaz yang tidak ada maknanya sama sekali. Ma laisa lahu ayu maknan, enggak ada maknanya. Ya, tidak ada makna yang bisa kita pahami dari lafaz tersebut. Contohnya apa? Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa atu haqqahu yauma hasadih. Wa atu haqqahu. Pertanyaannya, mal muradu bihaqqihi? Apa maksud dari kata haqqahu itu? Hadza la nafham minhu ma'nan bidatihi hatta ya'tina mubayyan, atau hatta ya'tina mubayyinun yuwaddihuhu wa yadullu ala makna. Tidak akan kita pahami makna haqqahu di atas kecuali datang dalil penjelas. Kecuali datang dalil penjelas yang menjelaskan apa maksud dari apa maksud dari
makna tersebut. Wal istilahu tsani ma la yu'rafu lahu ma'nan muayyan. Ya, sebentar, ini ada yang hanya password. Pak Endi. Ada yang password, sebentar. Password. Alhamdulillah. Sudah masuk nih, Pak? Nah, kita lanjutkan. Jadi makna dari mujmal yang pertama adalah ma laisa lahu ayyu ma'nan, yang tidak ada makna yang bisa kita tangkap dari lafaz tersebut. Lalu yang kedua adalah apa yang mempunyai ma la yu'rafu lahu ma'nan muayyan. Ya, yang tidak diketahui makna tertentu darinya. Artinya lahu ma'anin muta'addidah wa la yu'raful ma'nal murad, misal maksudnya dia mempunyai banyak makna, lebih dari satu, dan tidak diketahui mana makna yang diinginkan dari salah satunya. Seperti firman Allah Ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Nah, ini tadi. Ya, ini kita pembahasan mujmal. Ya, mujmal itu lahu aktsar min makna dan ala jihatit tasawi. Sama-sama kuat. Nah, seperti lafaz qar'. Wal qar'u fi lughatil Arab yutlaqu 'ala al-haidi wa 'ala at-tuhri. Fa hadha lafdhun mutaraddidun yumkin an yurada bihi at-tuhur wa yumkin an yurada bihi al-haid. Fa fuhima minhu ma'anin muta'addidah. Kalimat qar'u ini dalam bahasa Arab bisa digunakan dalam makna haid atau dalam makna suci. Ya, dalam makna haid atau makna suci. Nah, Syafi'iyah memaknainya adalah Syafi'iyah dan Malikiyah memaknai kalimat atau kata al-qar'u ini adalah suci. Jadi maksudnya wanita yang tertalak dia menjalani masa iddah selama 3 kali masa suci, 3 kali suci. Nah, ini menurut Syafi'iyah, mazhab Syafi'i dan Maliki. Sedangkan dua mazhab yang lain yaitu Hanafi dan Hambali memaknai kalimat al-qar'u itu sebagai haid, sehingga maksudnya wanita itu menjalani masa iddah 3 kali haid. Nah, jadi masing-masing mazhab mempunyai dalil penguat sendiri-sendiri, sehingga mereka menafsirkan al-qar'u bisa bermakna haid dan bisa bermakna suci. Fatafsirul qar'i ala istilahi tsani yakunu mujmalan. Jadi dilihat dari dua pengertian di atas yang disebutkan oleh Syekh Asy-Syatri dari makna mujmal, yaitu pertama dia tidak ada makna yang bisa ditangkap dari lafaz tersebut, atau makna yang kedua adalah sebuah lafaz yang tidak diketahui makna tertentu. Maka kalau dari istilah pengertian yang kedua,
ala istilahi tsani, maka lafaz al-qar'u tadi maknanya adalah mujmal. Dia disebut sebagai mujmal dan inilah yang dipahami oleh jumhur usuliyun. Sedangkan menurut istilah yang pertama, kalau dia artinya tidak ada makna, maka itu bukan mujmal. Karena apa? Lafaz qar'u bisa ditangkap maknanya, gitu. Ya, bisa ditangkap maknanya. Naam. Kemudian kita bicara ma hukmul mujmal. Nah, apa hukum lafaz mujmal ini? Apa hukum kita mengamalkan lafaz yang sifatnya mujmal? Kata Syekh, yajibu alaina an natawaqqafa fihi hatta ya'tina dalilun yuwaddihu lana al-murada bihi fa na'mal hina idzin bihi. Wajib kita tawakuf dulu, tawakuf. Ya. Bahasa sederhananya tawakuf itu ya diam dulu sampai datang dalil yang menjelaskan kepada kita apa maksud dari makna lafaz yang mujmal itu. Apakah maknanya A atau maknanya B. Setelah datang dalil yang menjelaskan bahwasannya kalimat ini yang mujmal tadi maknanya adalah A, baru kita amalkan. Ya, baru kita amalkan. Jadi ma la yumkinul amal bihi illa ba'dal bayan. Nggak bisa kita amalkan kecuali setelah ada dalil lain yang menjelaskan bahwa makna dari lafaz ini adalah A. Sebagaimana lafaz al-qar' tadi, mazhab Syafi'iyah ya menjadikan ada dalil yang mengatakan bahwasanya maksud dari makna al-qar'u adalah suci. Jadi masing-masing dari ulama mempunyai dalil yang menguatkan penafsiran mereka terhadap makna al-qar'u. Lalu wal bayan. Nah, masuk kepada jenis yang kedua yaitu al-bayan. Ai tawdihul murad min lafzil mujmal. Menjelaskan makna yang diinginkan dari lafaz yang mujmal. Wa qad ikhtalafa an-nasu fi haqiqatil bayan, dan ulama berbeda pendapat terhadap pengertian bayan. Wa yambani alaihi masail, dan berderivat dari situ ya dibangunlah beberapa masalah karena berbedanya ulama dalam pengertian bayan, maka dari situ akan dibangun berbagai macam masalah fiqhiyah. Faqala ba'duhum innal bayana huwa tawdihul hukm. Ini pendapat yang pertama, al bayan huwa tawdihul hukmi wa illam yakun hunaka ishkalun sabiq. Dia adalah penjelasan sebuah hukum meskipun sebelumnya tidak ada iskal. Fal ahkam al mubtada'ah takunu bayanan. Hukum yang muncul pertama kali itu sudah bayan. Jadi tidak ada iskal sebelumnya. Dia menjelaskan hukum yang awalnya tidak ada iskal sama sekali. Tidak ada kerancuan sama sekali. Jadi sejak awal dia sifatnya bayan. Nah ini pendapat pertama. Wa kadzalikal ahkamul mujmalah allati wudihat yakunu tawdihan bayanan. Begitu pula hukum-hukum yang sifatnya mujmal atau global yang dijelaskan, allati wudihat yang dijelaskan, maka dia yakunu tawdihuha bayanan. Maka penjelasnya tadi disebut sebagai bayan. Lalu pendapat yang kedua. Nah, pendapat yang kedua dari makna bayan. Annal bayan la budda an yakuna ghaira mafhumin. La budda an yakuna ghaira mafhumin fi zaman al-awwal thumma ja'ana nassun waddahahu wa bayyana al-muradu bihi. Nah, ini baru. Inilah bayan yang dimaksudkan di sini. Jadi sebelumnya bayan itu harus sebuah lafaz yang tidak dipahami. Pertamanya dia tidak dipahami fi zamanil awal, di waktu pertama, ghairu mafhum. Dia sesuatu lafaz yang tidak dipahami, lalu datang dalil lain, tsumma ja'ana nassun, datang dalil lain yang menjelaskan makna lafaz yang tadi, yang awalnya enggak jelas, yang awalnya enggak dipahami. Wa bayyinal murada bihi, lalu menjelaskan apa makna dari lafaz tersebut. Fahina idzin la yashmulul bayan
la yashmulul bayanul ibtida'i wa innama yakunu muqtasiran ala ma kana mujmalan. Maka istilah yang pertama yang tadi dikatakan adalah bayan itu sudah sejak awal disebut bayan, itu tidak masuk dalam bayan pengertian ini. Tapi bayan itu terbatas kepada lafaz yang dia sifatnya mujmal, lalu kita keluarkan dia dari mujmal tadi, dari global tadi kepada makna yang jelas. Itu baru bayan. Jadi bukan sejak awal dia jelas gitu, bukan. Bukan sejak awal dia apa tadi? Taudihul hukmi wa illam yakun hunaka iskalun sabiq. Bukan itu yang diinginkan dalam masalah sini. Ya, yang diinginkan oleh musannif. Jadi maksudnya bayan itu sebelumnya dia nggak jelas, lalu ada dalil lain yang menjelaskan lafaz tadi sehingga menjadi jelas. Jadi wa innama yakunu muqtasiran. Jadi bayan di sini terbatas hanya kepada lafaz yang sifatnya mujmal, lalu datanglah dalil, nah kita keluarkan lafaz yang tadi mujmal menjadi lafaz yang wadih, yang jelas, yang dipahami. Nah gitu. Nah, qauluhu ikhrajus syai'i min haizil iskal ila haizit tajalli. Mengeluarkan sesuatu dari daerah yang ada iskal yang tidak dipahami, ghairu mafhum tadi, kepada daerah yang dapat dipahami. Jadi maksudnya mengeluarkan sesuatu lafaz dari yang tidak dapat dipahami menjadi jelas pemahamannya. Al-iskalu ya'ni at-taraddud fi ma'naha. Maksudnya apa iskal dari tadi? Itu at-taraddud fi ma'nahu wa adamul wuduh. Ini dia iskal itu. Maknanya taraddud. Taraddud ya. Taraddud itu bisa begini bisa begitu dan tidak jelas. Ya, tidak jelas. Dari yang tidak jelas kepada makna yang jelas. Wa ma'rifatu ma'nahu wal murada bihi. Wa ma'rifatu ma'nahu wal murada bihi, dan mengetahui makna dan maksud yang diinginkan oleh lafaz tersebut. Nah, seperti apa? Contohnya tadi kembali ke ayat yang tadi kita baca di awal episode ini. Wa atu haqqahu yauma hasadih. Kan ditanya tadi, apa maksud dari kalimat haqqahu? La na'riful murada bihi fa huwa huna muskil. Nah, disinilah muskilnya itu. Kenapa muskil? Karena kita tidak tahu makna dari kalimat haqqahu. Kalau hanya berpatok kepada dalil ini saja, nggak tahu kita. Maka kita butuh penjelas. Butuh dalil lain yang menjelaskan kalimat haqqah atau lafaz haqqahu. Faja'ana bayanun hadzal haqq. Ya, faja'ana bayanu hadzal haqqi fi qaulihi ta'ala fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam fi ma saqatis sama'u al-ushru wa fi ma saqatin nawadiji nisful ushur. Kalau dia disiram oleh hujan saja, ya, kalau tanaman tadi, pertanian tadi hanya membutuhkan air hujan saja, maka zakatnya 10% dari hasil panen. Kalau dia membutuhkan alat untuk mengairinya, maka zakatnya adalah setengah dari 1/10, yaitu 5%. Ya, 5%. Ini dalam fikih zakat disebut sebagai al-mu'asyirat namanya. Al-mu'asyirat kenapa? Karena zakatnya al-usyur dan nisful usyur, 10% dan 5%. Nah, mu'asyir itu maksudnya apa? Az-zuru' wa thimar, zakat pertanian dan zakat buah-buahan. Zakat pertanian dan zakat buah-buahan. Dalam mazhab Syafi'i, zakat buah-buahan itu hanya terbatas kepada 2 jenis buah saja. Pertama adalah tamr, kurma, dan yang kedua adalah inab, anggur. Sisanya tidak wajib zakat. Jadi kalau ada orang berkebun duren itu nggak wajib zakat, karena yang dimaksud thimar di sini dalam mazhab Syafi'i itu adalah at-tamr wal inab. Intinya zakat pertanian atau zakat thimar itu disebut mu'asyirat. Kenapa? Nah, dilihat dari apa? Dilihat dari nisab zakatnya. Jadi maksudnya haqqahu di sini adalah ini, ya, zakat zuru' wa thimar.
Berikanlah haknya atau keluarkanlah zakatnya. Zakat apa? Zakat az-zuru' wa thimar, pertanian dan buah-buahan ketika hari panennya. Ya, itu pembahasan rincinya tentu di fikih ya, di fikih zakat, bukan di usul. Di sini hanya menjelaskan maksud bagaimana contoh lafaz mujmal dan mubayyan. Lalu wan nassu la yahtamilu illa ma'nan wahid. Nah, ini dia nas. Sebagaimana tadi yang kita sebutkan di awal, kalimat nas itu adalah lafaz yang tidak mempunyai selain hanya satu makna saja. Al-kalamu min haitsul wuduhi wa adamihi yang qasmu ila thalathati aqsam. Al-kalam dilihat dari sisi jelas maknanya atau tidak, itu menjadi tiga jenis. Pertama adalah mujmal, huwallazi lam na'rifu ma'nahu. Dia adalah lafaz yang tidak kita ketahui maknanya, itu mujmal tadi, ala jihati tasawi, punya dua makna, punya lebih dari satu makna, tetapi ala jihati tasawi. Dan jenis yang kedua an-nassu, yaitu huwallazi la yahtamilu illa ma'nan wahidan wa la yatatarraqu ilaihi ayyu ma'nan akhar. Dia adalah lafaz yang tidak mempunyai selain hanya satu makna saja dan tidak mengalami makna yang lain. Sebagaimana apa contohnya nas? Nah, dicontohkan di sini contoh lafaz yang sifatnya nas. Qala ta'ala faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyamin fil hajji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asyaratun kamilah. Barang siapa yang tidak bisa berpuasa, faman lam yajid, ya barang siapa yang tidak mendapatkan, ya dalam masalah haji di sini mendapatkan menyembelih hadyu, ya sembelihan, maka puasa 3 hari saat haji dan 7 hari saat kembali ke tanah airnya. Tilka asyaratun kamilah, maka itulah 10 hari yang sempurna. 10 asyarah, 10. Ini kan nas. Apakah dia hal tahtamilu tis'ah aw asyarah wa nisf? Apakah dia bisa bermakna selain 10, yaitu bisa bermakna 9 atau 10 setengah? Kan nggak bisa. Allah bilang 10 ya 10. Ini nas, nggak ada makna lain selain 10. Begitu pula Allah berfirman az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Mi'ata jaldah. Pelaku zina muhsan, pelaku zina ghairu muhsan dicambuk 100 kali cambukan. 100. Apakah dia bisa bermakna 99? Apakah dia bisa bermakna 98 atau yang lain? Enggak, hanya makna 10. 100. Enggak punya makna lain. La tahtamil. Wahada yusamma nassan. Inilah disebut dengan nas. Artinya tidak ada makna lain selain makna tersebut. Begitu pula firman Allah Ta'ala, Qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad. Wa qauluhu ahad hal yahtamilu isnain aw aktsarna. Firman Allah tadi, katakanlah Allah itu satu. Apakah mengandung makna lain selain satu? Seperti 2 atau lebih? Ya tidak. Ahad ya ahad. Ya. Fayusamma hadzal nassan. Inilah disebut dengan nas. Walil ulama fin nassi al-istilahatin muta'addidah asyharuha qawlan. Dan ulama ya, mengartikan kalimat nas itu mempunyai beberapa istilah. Yang paling terkenal diantaranya adalah 2 makna dari nas. Yang pertama, annan nassa la yahtamilu ayya ma'nan akhar. Ini tadi yang disebutkan. Nas itu adalah yang mana dia tidak mempunyai makna yang lain. Artinya dia hanya mempunyai satu makna saja dan tidak mempunyai makna yang lain. Lalu pendapat yang kedua, maksud dari nas, ulama mengatakan annan nassa yashmulu ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan. Wa kadzalika yashmulu ma kana yaridu alaihi ihtimalun ghaira mutaayyidin bidalil.
Jadi nas itu bisa mencakup lafaz yang tidak mempunyai kecuali hanya satu makna saja. Bisa juga dia mencakup ada makna lain, tetapi makna lain itu tidak kuat. Nah, makna lain itu nggak kuat, artinya marjuh. Jadi juga bisa disebut nas, ya, menurut pendapat yang kedua. Contohnya bagaimana? Firman Allah Taala, firman sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ayyum mamra'atin nakahat bighairi idni waliha fanikahuha batilun. Siapa saja perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batal, akad nikahnya nggak sah. Ya, akad nikahnya apa? Tidak sah. Nah, an-nasu huna yadullu 'alal hurrah. Nas di sini maksudnya adalah perempuan merdeka. Maksudnya wanita di sini adalah merdeka. Hal yahtamilu an yakuna al-murada minhu al-amah al-mamlukah faqat? Apakah bisa dimaknai maksud dari kalimat imro'ah di sini adalah bisa juga diartikan sebagai budak perempuan? Yahtamil lakinnahu ihtimalun ghairu muta'ayyidin. Bisa saja. Kalau nggak salah ini dalam kitab usul fiqih alladzi la yas'ul faqih jahluhu, Hanafiyah, kalangan Hanafiyah ini mengartikan maksudnya imro'ah di sini adalah perempuan yang belum baligh atau dia adalah budak perempuan. Nah, Hanafiyah mengatakan demikian. Dan ini berbeda dengan pengertian jumhur. Kata Syekh di sini yang maksud dari nas dari kalimat imro'ah adalah hurrah, perempuan yang merdeka. Apakah bisa mengandung makna lain, yaitu artinya budak perempuan? Bisa, sebagaimana yang ditafsirkan oleh Hanafiyah. Dia bisa saja maknanya demikian, tapi maknanya ghairu muta'ayyid, tidak kuat dengan dalil. Dalilnya apa kalau bukan budak perempuan maksudnya? Dalilnya adalah tadi idni waliha, idni waliha. Ini dalilnya. Yang memperkuat maksud kalimat dari imro'ah di sini adalah perempuan merdeka. Karena yang namanya apa? Karena yang namanya perempuan budak itu dinikahkan oleh sayyidnya, bukan walinya. Dan sayyid itu menikahkan bukan berdasarkan wilayah atau perwalian, tapi atas dasar kepemilikan. Ya. Sehingga di sini makna yang lebih kuat imro'ah adalah apa? Adalah budak perempuan. Adalah wanita merdeka dan bukan budak perempuan. Fa'alal istilahil awal la yakunu hadzal lafdhu nassan liwurudi ihtimal alaihi wa 'alal qawli tsani yakunu nassan. Nah, menurut istilah yang pertama yang dikatakan nas itu bukan adalah lafaz yang tidak mengandung makna selain satu makna, maka tidak disebut nas kalau begitu. Ya, karena dia punya ihtimal lain. Tapi kalau mengambil pengertian yang kedua, maka kalimat lafaz di sini termasuk nas wal hanafiyah wa ba'dul hanabilah alal istilahi ats-tsani. Dan ulama mazhab Hanafi dan juga Hambali menganut pengertian nas dengan pengertian yang kedua. Jadi bisa bermakna nas itu tidak ada makna yang lain selain satu makna saja. Bisa juga bermakna ada satu lafaz dia punya dua makna, tetapi makna yang pertama lebih kuat dan makna yang kedua itu tidak lebih kuat. Wallahu a'lam. Qauluhu wa qila ma ta'wiluhu tanziluhu. Ma ta'wiluhu tanziluhu. Nah, lalu apa kata Syekh di sini? Ta'wiluhu tanziluhu, kata Syekh Al-Juwaini, Imam Al-Juwaini, maksudnya adalah hada mustalahun akhar fi tafsirin nas. Ini adalah istilah lain dalam pengertian nas, annana nafham ma'nahu bimujarrad nuzulihi. Jadi maksudnya ta'wiluhu tanziluhu itu kita bisa memahami makna nas itu dengan hanya sekedar membacanya. Sekali baca langsung paham gitu. Ya, itu maksudnya kata
Imam Al-Juwaini waqila ma ta'wiluhu tanziluhu. Jadi dengan sekedar kita membaca langsung dapat kita pahami makna dari nas. Lalu wahwa mushtaqun min manassatil arus. Dan kalimat nas itu mushtaq. Tu'khadh. Bisa diambil dari manassatil arus. Manassatil arus itu artinya pelaminan. Pelaminan. Maksudnya bagaimana? Ai al-kursi al-murtafa' alladhi tajlisu alaihi summiya manassatan li'annahu murtafi'. Dia adalah kursi yang tinggi ketika pesta nikah itu kan, ketika pesta pernikahan itu kan namanya pesta pernikahan, pengantin itu kan ditaruh di pelaminan, di kursi pelaminan. Ya, jadi dia tempatnya lebih tinggi dibandingkan tamu undangan kursinya, ya kan? Jadi ketika tamu undangan datang, langsung otomatis bisa melihat, bisa mengetahui, oh itu yang jadi pengantin. Nah, itu kan gitu ya. Ya kan? Kalau kita datang ke pesta pernikahan, kita langsung bisa tahu siapa pengantinnya. Kenapa? Karena mereka duduknya di tempat yang tinggi. Nah, begitulah maksudnya nas itu. Dengan kita sekali baca, langsung tahu ini nas. Kenapa? Karena dia tidak mempunyai selain hanya satu makna saja. Fannasu minal irtifa'. Dan nas itu dari irtifa', tinggi. Falamma kana wadihul ma'na sara ka'annahu murtafi'un. Dan ketika makna kalimat nas itu telah jelas, maka dia seperti murtafa'un. Ya, tinggi, tarahu min ba'id, bisa kita lihat dari kejauhan, wa tafhamu ma'nahu bimujarradi musyahadatihi. Dan bisa kita memahami maknanya hanya dengan melihatnya saja. Nah, itu maksudnya nas. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi hari ini. Ya, insya Allah di pertemuan selanjutnya kita lanjutkan pembahasan dua lafaz yang tersisa, yaitu al-zahir wal mu'awwal. Nah, ya, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sebelum kita akhiri, sebagaimana biasa, kita buka sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Tafadhal, silakan. Assalamualaikum Ustaz, mau tanya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak siapa nggih? Ampunten. Pak Iskandar ini. Astagfirullahaladzim. Silakan Ustadz Iskandar. Insyaallah Syarhun Mumti ini kitab apa ya Ustaz? Syarah Warakat Dr. Labib ya? Bukan Ustadz. Insya Allah saya dikunjungi teman saya ini. Oke, pertanyaannya Ustaz. Ahsanallahilaikum. Ya wa Terkait iyyakum. itu kan kita pahami nusus syariah itu dari Quran dan Sunnah ya Ustaz ya. Ya. Nah, terkadang itu di mazhab ya, kalau kita juga mungkin belajar takhrij furu' alal usul itu mengeluarkan furu' dari usul dari mazhabnya itu kan diambil nas-nas dari qaulnya a'immatul madzhab. Nah, kenapa qaulnya a'immatul madzhab itu juga dikatakan nas juga? Syukran Ustaz begitu. Assalamualaikum. Baik, pertama ini kitab Syarah Warakat dari Syekh Satri, bukan dari Dr. Labib. Ini kitab warakat dari Syekh Asy-Syatri, hafizahullahu taala. Lebih tebal, kalau yang dari Dr. Labib kan lebih tipis ya. Kemudian yang kedua, nas. Ya. Ini perbedaan istilah. Ini kita bicara nas di sini dalam pengertian usul fikih. Kalau nas dalam yang saya pahami dari istilah madhab Syafi'i, nas di situ maksudnya adalah qaul imam. Ya. Qaul imam dari imam madhab. Bukan nas yang dimaksudkan dalam usul fikih. Kenapa bisa demikian? Ya wallahu a'lam. Ya, karena setiap madhab itu punya istilah-istilah tersendiri. Punya istilah-istilah sendiri dalam madhab. Sehingga kalau dalam fikih Syafi'i, kalau kita menemukan kalimat nas, ya bahkan disebutkan langsung nas Syafi'i, itu maksudnya adalah perkataan Imam Syafi'i langsung.
Jadi Imam Syafi'i yang berkata, nas Syafi'i. Jadi nas dalam fikih madhab berbeda dengan nas yang dimaksudkan dalam usul fikih. Kalau nas usul fikih tadi kita sudah tahu. Tapi kalau nas dalam fikih madhab, khususnya dalam fikih Syafi'i, sebagaimana yang saya pelajari, itu langsung diambil dari perkataannya imam madhab. Kenapa bisa demikian? Wallahu a'lam bissawab. Terus nanti nas Syafi'i itu, jika ada dua nas dari Imam Syafi'i yang berbeda, yang satu bilang A, yang satu bilang B, nah kemudian ulama mazhab Syafi'i mengcompare, dilihat mana yang lebih rajih, maka nanti bisa bermakna namanya al-zahir wal azhar atau al-azhar, ya, atau al-azhar. Jadi al-azhar itu ada dua qaul Syafi'i yang seperti bertentangan, lalu diambil yang dirojihkan oleh qaul ulama madhab yang lebih kuat adalah A, maka itu namanya adalah al-azhar. Jadi itu bedanya antara nas dari madhab dengan nas dari maksud yang diinginkan oleh dalam ilmu usul fikih. Begitu Ustadz, wallahu alam bisawab. Ya, Ustaz, itu turunannya Ustaz ya. Mohon mungkin bisa dijelaskan. Jadi kan kita sering mendengar zaman ini kan, jadi qaul ulama itu bukan dalil, bahkan qaul ulama yang butuh pada dalil, gitu kan. Nah, padahal kalau kita belajar madhab kan, nasnya ulama itu sudah bisa dijadikan dalil, begitu loh. Nah, itu komparasinya bagaimana ya? Jadi untuk mengambil dalil itu terkadang orang mencukupkan pada nasnya ulama, bukan pada nasnya dari Quran dan Sunnah. Nah, itu bagaimana sudut pandangnya, Ustaz? Ya, penjelasan ringkasnya begini. Ulama itu mengeluarkan sebuah nas, ya, sebuah statement, sebuah fatwa fikih, tentu mereka berdasarkan dalil, ya, berdasarkan dalil, dan itulah yang harus kita pahami pertama. Nggak mungkin ulama itu sekonyong-konyong membuat statement tanpa disumberkan berdasarkan dalil. Karena kan sebagaimana yang pernah saya katakan, saya jelaskan di awal-awal pembahasan warakat ini, yang namanya dalil-dalil yang ada itu ibaratkan bahan mentah. Seperti bahan mentah butuh diolah oleh tangan yang ahli, chef. Nah, ulama pakar, ulama mujtahid itu seperti chefnya. Sehingga mereka membaca seluruh dalil dan mengolah dalil-dalil yang